Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Satria Wijaya kembali hadir menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat dan berbahagia untuk kita semua. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sekali mengulas dan membahas tentang topik tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa di sini bisa jadi dikatakan sebagai soft skill atau keterampilan yang bisa kita gunakan sebagai sarana, alat, bahkan bakat kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, mengapa keterampilan berbahasa bisa dikatakan sebagai soft skill? Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas kita di dunia. Aktivitas kita semasa kita di dunia ini tidak bukan arahnya adalah aktivitas di dunia kerja dan di dunia usaha. Nah, artinya ketika kita berada di dunia usaha, dunia kerja, kita pun harus memiliki keterampilan untuk berkomunikasi dengan orang lain sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi antara kita dengan orang lain, antara kita dengan banyak orang atau dikatakan sebagai audiens, ataupun ketika kita menjadi profesi apapun yang mengharuskan kita terampil dalam berbahasa. Nah, sebelum jauh ke sana, dalam keterampilan berbahasa di sini ada 4 aspek yang harus kita pahami dan harus kita jadikan sebagai barometer kita mencapai atau memiliki keterampilan berbahasa. Nah, 4 aspek itu meliputi aspek keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, 4 aspek inilah yang sangat penting untuk kita pelajari, kita kembangkan, kita asah, dan terus kita pergunakan dalam segala aktivitas kita, terutama yang menyangkut aktivitas kita yang berkaitan interaksi maupun komunikasi dengan banyak orang, baik dalam situasi bekerja, berwirausaha, ataupun dalam aktivitas-aktivitas kita di dunia sosial di masyarakat, yang tidak mungkin kita tidak menggunakan keterampilan berbahasa. Nah, namun ternyata sebelum kita jauh ke sana, keterampilan berbahasa ini memang bisa dikatakan sebagai soft skill. Soft skill di sini merupakan keterampilan seseorang, keterampilan kita yang akan kita gunakan ketika kita memang terjun langsung, katakanlah kita posisinya adalah seorang karyawan atau kita bekerja di sebuah perusahaan, instansi ataupun lembaga yang memungkinkan kita harus ngomong, kita harus berbicara, kita harus menulis, atau kita harus bertukar pesan dan informasi kepada banyak orang. Entah itu kepada atasan kita, entah itu kepada sesama karyawan, ataupun orang-orang yang ada di dalam lingkungan kerja kita. Dan yang kedua, aktivitas dalam kaitannya berwirausaha atau di dunia usaha. Ini pun sampai sekarang sangat mendominasi, terutama kalau kita membuka media sosial, kemudian kita melihat berbagai macam bentuk promosi atau social marketing yang kemudian itulah merupakan keterampilan berbahasa pada ranah atau aktivitas berwirausaha. Nah, artinya apa? Kalau saya sering berbicara kepada mahasiswa ataupun para pemuda yang saat ini memang sedang melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi, saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan satu keterampilan sebagai soft skill, dan sebetulnya memang banyak soft skill yang harus kita kuasai dan kita miliki, entah itu tentang karakter kita, kepribadian kita. Nah, ini keterampilan berbahasa ini merupakan satu keterampilan yang sangat dominan kita di dunia usaha maupun di dunia kerja. Kenapa dikatakan sebagai aktivitas yang dominan? Kita sebagai makhluk sosial pun kita harus berinteraksi, kita harus berkomunikasi dengan orang, dengan banyak orang, ataupun ketika kita menjadi seorang pendidik, pengajar, guru. Nah, ini beberapa profesi-profesi yang memang ya harus kita memiliki dan menguasai keterampilan berbahasa. Nah, artinya keterampilan berbahasa di sini
atau kita bisa menggunakan bahasa dalam kaitan aktivitas berbicara maupun menulis atau dalam aktivitas berkomunikasi. Perlu diketahui juga, komunikasi di sini adalah adanya pertukaran atau jalinan komunikasi yang diantara saya dengan orang atau saya dengan banyak orang, yang kemudian ketika itu saya ingin memberikan pesan, informasi, pengetahuan ataupun berbagai macam ekspresi yang bisa saya berikan kepada mitra tutur saya atau para pembaca tulisan saya, itu merupakan aktivitas-aktivitas dalam berkomunikasi. Yang pada intinya, komunikasi di sini ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada pendengar kita. Ada pesan yang ingin kita sampaikan, baik itu pengetahuan atau apapun itu yang hendak dibaca atau yang akan dibaca oleh orang sebagai pembaca. Nah, artinya kalau kita simpulkan, keterampilan atau aktivitas berkomunikasi itu sangat berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Nah, apa saja keterampilan berbahasa? Ini ada 4. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa yang harus kita kuasai. Yang pertama, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak di sini khususnya kalau kita sebagai pelajar, pembelajar ataupun mahasiswa ataupun bahkan kita menjadi anggota di lembaga, anggota atau sebagai karyawan dalam dunia kerja atau di tempat kita bekerja, kita harus memiliki keterampilan menyimak. Menyimak di sini artinya kita mendengarkan manajer kita, mendengarkan arahan guru dan dosen kita, mendengarkan para narasumber ataupun pemakalah yang akan memberikan ilmu, informasi ataupun pengetahuan penting yang akan kita dapatkan. Itu yang pertama harus kita aktifkan adalah keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak ini sama dengan keterampilan mendengarkan. Nah, artinya dan mendengarkan pun berbeda dengan mendengar saja. Mendengarkan di sini artinya kita mencoba mendengarkan secara cermat dan kemudian sungguh-sungguh untuk menerima apa yang orang katakan, orang sampaikan. Dan ketika ini kaitannya dengan keterampilan menyimak, bukan hanya indera pendengaran saja yang harus aktif. Kita harus mengaktifkan indera penglihatan dan juga indera pendengaran sekaligus dan dalam satu kondisi di mana kita harus menerima informasi dari apa yang orang ujarkan, dari apa yang orang sampaikan dalam pembicaraannya. Nah, itu kalau kita tidak aktif atau tidak mengaktifkan keterampilan menyimak, tentu informasi yang kita terima itu tidak akan melekat ke memori kita jangka panjang. Karena apa? Karena bisa jadi ada hambatan dalam mendengarkan atau dalam ketika kita menyimak, kita tidak terlalu sungguh-sungguh menyimak, tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan, lalu informasi itu barangkali kita tidak menerimanya secara mendalam, tidak mencermatinya dan tidak terlalu memahami informasi itu sebagai pengetahuan. Sehingga ya otomatis itu tidak akan teringat oleh kita dalam jangka waktu yang lama. Nah, aspek yang kedua, keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini ya artinya kita berbicara dengan mitra tutur kita, dengan lawan bicara kita. Entah kita sebagai manajer, entah kita sebagai leader, entah kita sebagai pemilik usaha yang akan menawarkan produk dan jasa kita. Kalau kita tidak memiliki kecakapan atau keterampilan dalam berbicara, tentu pesan apa yang kita miliki yang akan kita sampaikan kepada para pendengar, tentu pendengar akan tidak mendapatkan informasi yang akan kita berikan. Apalagi kalau kita tidak memahami pola dan struktur dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Nah, yang ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini merupakan aktivitas yang sangat penting sebetulnya, karena sisi lain dengan membaca kita akan banyak mengetahui pengetahuan umum, mengetahui berbagai macam hal yang awalnya kita tidak tahu hingga kita menjadi tahu karena membaca. Dan membaca juga bisa menjadi sarana atau aktivitas untuk mengumpulkan referensi sebagai data ketika kita
mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini masuk kepada aspek keempat, keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis di sini memang agak sedikit rumit. Kenapa dikatakan agak sedikit rumit, atau kenapa keterampilan menulis di sini bisa dikatakan keterampilan yang lebih rumit dibandingkan keterampilan berbahasa yang lainnya, dibandingkan keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Kenapa? Karena memang kita harus mencoba peka dengan segala informasi yang kita terima, baik informasi yang kita dapatkan dari aktivitas menyimak ataupun dari aktivitas membaca buku, membaca artikel, makalah, berita, dan bahan-bahan bacaan lainnya, referensi-referensi lainnya. Yang ini mengapa ketika kita masuk di aktivitas menulis, agaknya kita butuh waktu untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di pikiran kita terkait isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan, yang kemudian kalau kita tidak memiliki referensi yang banyak, yang kaya akan referensi, tentu kita akan bingung ketika menuangkannya dalam lembar kerja Word gitu. Dalam lembar kerja, ketika itu kita akan kesulitan mengungkapkan, bahkan mengekspresikan dalam bentuk kata-kata terhadap isu-isu yang sedang dibicarakan sekarang ini, katakanlah. Nah, apalagi kalau kita sebagai jurnalis, pendidik, kemudian memang penulis buku-buku ilmiah, buku-buku pengetahuan, kalau kita tidak banyak atau tidak memiliki referensi tentang pengetahuan yang ingin kita sampaikan kepada para pembaca, tentu kita akan mengarang bebas. Kita akan mengungkapkan berdasarkan pendapat kita saja, yang jatuhnya itu menjadi semacam opini belaka, bukan secara faktual. Nah, kalau menulis ini ya boleh memang menulis opini ataupun menulis tulisan-tulisan yang sifatnya faktual, ya, tetapi memang tetap kita harus memiliki referensi dari bahan bacaan atau sumber-sumber yang kita baca. Nah, artinya sebetulnya dari 4 keterampilan yang sudah kita bahas, keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, ini semuanya ada pasangannya. Pasangan di sini kaitannya dengan aktivitas berbahasa secara lisan maupun tulisan. Kalau secara lisan, pasangannya itu yakni keterampilan menyimak dan berbicara. Seseorang mau terampil dalam berbicara, itu harus sering menyimak orang atau pembicara yang bisa berbicara di depan publik atau yang terampil dalam public speaking. Nah, yang kemudian contohnya begini, seseorang itu katakanlah kita baru lahir atau bayi baru lahir, itu dia bisa berbicara atau berkomunikasi. Yang pertama, aktivitas pertama yang dilakukannya adalah menyimak. Keterampilan berbahasa yang pertama ia lakukan, ia munculkan, ia aktifkan adalah keterampilan menyimak, yaitu menyimak bahasa komunikasi orang tua atau orang-orang yang ada di dekatnya. Sehingga umur 1-5 tahun, bahasa si bayi itu atau kita yang masih baru lahir itu tentu akan terlihat bahasa apa yang akan kita gunakan, dan bagaimana cara kita berbicara, intonasinya, struktur dan polanya pun dipengaruhi dari aktivitas menyimak orang-orang di sekeliling kita. Itulah sebabnya kalau kita mau mahir berbicara, sering-sering berlatih untuk menyimak supaya mampu berbicara sesuai apa yang sudah kita tiru, yang kita amati. Nah, yang kedua, aktivitas tulisan. Tulisan di sini ya menjadi saya katakan sebagai pasangannya, yaitu keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Seseorang mampu menuliskan sesuatu yang ada di pikirannya dalam bentuk kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, kemudian menjadi sebuah teks yang utuh. Itu bersumber dari referensi yang dia baca, dan bahkan juga memang berkaitan erat dengan apa yang ia simak juga, apa yang ia baca, yang ia lihat di sekelilingnya terkait fenomena-fenomena yang ada ataupun berbagai macam bentuk pengetahuan. Nah, singkatnya saya sampaikan di sini bahwa
Keterampilan berbahasa yang mencakup 4 aspek keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis ini sangat penting untuk kita miliki, kita asah, dan kita kembangkan supaya ini menjadi soft skill yang berguna ketika kita masuk ke dunia kerja maupun kalau kita memilih dunia usaha dalam aktivitas kita sehari-hari. Oleh sebabnya, barangkali itu saja untuk saya dalam kesempatan kali ini. Barangkali nanti ke depan atau setelah topik kali ini nanti kita coba mengulas secara spesifik atau secara khusus beberapa aspek keterampilan berbahasa, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis secara mendalam. Itu saja barangkali dari saya. Salam sehat dan berbahagia semuanya. Salam sukses dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.